Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanabila, NPM 202510115005, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada video kali ini, saya ingin membahas materi yang sudah saya dapat. Materi pertama yaitu tentang sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Sistem hukum mengandung asas-asas yang menjadi pedoman pembentukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu sistem hukum tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Sistem hukum bersifat menyeluruh dan berstruktur, yang keseluruhan komponen-komponennya bekerjasama dalam hubungan fungsional, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Ada beberapa macam-macam sistem hukum. Ada sistem hukum Eropa, sistem hukum Anglo, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum Eropa berkembang di negara-negara Eropa daratan yang disebut dengan istilah civil law. Sistem hukum ini pada mulanya berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kodifikasi hukum tersebut merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa kekaisaran, yang disebut corpus juris civilis, yang kemudian dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Kode sivil merupakan hukum Romawi yang terkodifikasi yang diadopsi menjadi Kode Sipil Prancis 1804 dan daerah lain di benua Eropa. Kode sipil yang terkodifikasi yang berasal dari hukum Romawi mempunyai ciri-ciri antara lain sistematis, terstruktur, berdasarkan deklarasi pada dewan, prinsip-prinsip umum, dan sering menghindari hal-hal yang bersifat detail. Prinsip sistem hukum Eropa adalah memperoleh kekuatan hukum mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Kemudian ada sistem hukum Anglo yang dikenal dengan sistem hukum Anglo-Amerika yang mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11. Sistem hukum ini biasa disebut dengan sistem hukum common law atau sistem hukum unwritten law, berarti hukum tidak tertulis. Sistem hukum ini dalam perkembangannya melandasi hukum positif di negara-negara utara seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat itu sendiri. Sistem hukum Anglo pada hakikatnya adalah just-made law, artinya bahwa hukum yang dibentuk oleh lembaga peradilan kemudian dipertahankan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada hakim dalam untuk menerapkan asas preseden. Karakteristik sistem hukum Anglo adalah putusan-putusan hakim pengadilan melalui keputusan hakim yang merujuk kepastian hukum, prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah hukum yang mengikat secara umum. Hakim mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan untuk menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain dalam menangani perkara yang sama di kemudian hari. Sistem hukum Anglo menganut asas the doctrine of precedent atau stare decisis, bahwa dalam memutuskan perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada sistem hukum adat, yang pada umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat bersifat tradisional yang berpangkal tolak pada kehendak dari nenek moyang atau leluhur. Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang dapat berubah tergantung dari pengaruh dan kejadian dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum adat dapat bersifat elastis untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan masyarakat.
Hukum adat dibagi menjadi 3, yaitu ada hukum adat mengenai tata susunan rakyat, hukum adat mengenai warta atau hukum warga terdiri dari hukum pertalian sanak, perkawinan, waris, hukum tanah, dan hukum perhutangan. Kemudian ada hukum adat mengenai delik, hukum atau hukum pidana. Lanjut, kemudian ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam pada mulanya dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari muncul dan penyebaran agama Islam di Jazirah Arab, yang kemudian berkembang ke negara-negara lain di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, bahkan seluruh dunia, yang dilakukan secara individual maupun oleh kelompok. Beberapa sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian ada sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita tentang Nabi Muhammad dari perkataan, perbuatan, dan perizinannya. Ketiga ada ijma, adalah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal yang berkenan persoalan hukum. Yang keempat ada kias. Kias ini analogi dalam persoalan hukum, yaitu suatu masalah yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang kemudian muncul, suatu masalah yang belum mempunyai kekuatan hukum, unsur-unsur kesamaan dengan yang sudah ada kekuatan hukumnya sehingga dipindahkan hukumnya ke yang belum ada hukumnya. Pembagian hukum Islam menurut fikih itu ada hukum ibadah, hukum muamalat, dan jinayat atau hukum pidana. Lanjut ke materi kelima tentang hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara yang meliputi alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugas dan wewenangnya, serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebut. Ruang lingkup hukum tata negara itu ada struktur umum dari organisasi yang terdiri dari atas bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pemecahan kekuasaan negara, desentralisasi, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, dasar negara, dan sebagainya. Kemudian ada badan-badan ketenegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara. Mengenai hal ini, penyelidikan mencakup cara pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang, cara bekerjanya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan masa jabatannya. Kemudian ada pengaturan kehidupan politik rakyat. Substansi ini mencakup partai politik, hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan negara, kekuatan politik, dan pemilihan umum, dan sebagainya. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Kemudian lanjut ada hukum administrasi negara. Menurut Kusmadi Pujosewojo, hukum administrasi negara adalah hukum tata usaha yang keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Sumber hukum administrasi negara itu ada dari hukum material dan hukum formal. Hukum administrasi negara mempunyai objek berupa hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Hukum administrasi negara mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas administrasi berupa pengaturan, penataan, pengolahan, dan pengurusan berbagai bidang kehidupan masyarakat atau
dan pengurusan berbagai bidang kehidupan masyarakat atau urusan kepentingan umum. Perbuatan administrasi negara. Itu ada tugas yang dilaksanakan oleh administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan hanya dapat dilakukan melalui suatu perbuatan administrasi negara, yaitu setiap perbuatan baik, perbuatan hukum, maupun bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum berkenaan dengan hukum privat atau perdata. Dalam bidang hukum perikatan dan hukum publik, baik mengenai hubungan antara individu dan pemerintah. Dalam arti hubungan kerja maupun tingkah laku pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu ketetapan. Sedangkan suatu tindakan yang tidak termasuk perbuatan hukum merupakan suatu pekerjaan yang kurang berarti dalam praktik hukum. Hal itu sebagai pelaksanaan tugas yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam melayani atau mengurus kepentingan umum. Kemudian ada perbuatan administrasi negara. Itu ada perbuatan hukum. Adalah perbuatan baik, perbuatannya maupun akibat diatur oleh hukum baik dalam hukum perdata maupun hukum publik. Kemudian ada perbuatan pemerintah dalam hukum privat terjadi pada saat berhadapan dengan pihak lain dalam lapangan hukum privat, misalnya perjanjian sewa menyewa ruang atau gedung, atau peralatan-peralatan. Ada jual beli barang atau perjanjian pemborongan pekerjaan. Perbuatan hukum publik pemerintah dapat berupa perbuatan aparat pemerintahan berdasarkan wewenang sebagai aparatur pemerintah dalam membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama aparatur pemerintah juga dengan warga masyarakat. Misalnya, ketetapan pemerintah berisi perintah untuk membongkar suatu bangunan yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan. Ketetapan administrasi negara menurut A.M. Donner adalah tindakan pemerintahan dalam jabatan yang secara sepihak dan disengaja dalam suatu ihwal tertentu menetapkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang sedang berjalan atau menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan baru, atau salah satu yang dimaksud dari tindakan pemerintahan tersebut. Itu ada syarat formil, yaitu mengenai prosedur atau cara membuat penetapan, bentuk penetapan, dan pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan. Kemudian ada syarat material mengenai isi penetapan, yaitu bahwa instansi yang membuat penetapan itu harus berwenang menurut jabatan, dan penetapan itu harus dibuat tanpa adanya kekurangan yuridis dalam pembentukan kemauan pada waktu membuat penetapan pada si pejabat, seperti adanya kesesatan pikiran atau kehilafan, penipuan, dan paksaan atau penyogokan. Peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara antara orang perorangan atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara yang dilakukan oleh hakim yang khusus diangkat untuk itu. Sengketa administrasi negara menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bentuk tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara secara administrasi secara eksplisit tertuang dalam pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara, yaitu melalui upaya administrasi dan gugatan. Upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara secara administratif terdiri dari dua bentuk, yaitu banding administrasi dan keberatan administrasi.
Kemudian ada gugatan administrasi negara, yaitu upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ditempuh melalui gugatan diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Gugatan administrasi negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kemudian ada Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan. Kemudian hakim dapat menjatuhkan putusan berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara wajib mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Penerbitan keputusan tata usaha negara juga dapat berupa ganti kerugian dan rehabilitasi. Sekian dari informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.